Halo semuanya, pada hari ini saya akan menyajikan video pembahasan mengenai perkembangan teori atom, kekurangan dan kelebihannya, serta penyusun dasar atom. Yang menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari satu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Kelebihan dari teori ini adalah dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Untuk kekurangannya yaitu pertama, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Isi dari teori atom Thomson adalah yang pertama, atom bukanlah bagian terkecil dari satu zat. Yang kedua, massa elektron atom lebih kecil daripada massa atom. Kelebihan dari teori ini dapat menerangkan sifat listrik atom. Kelemahan dari teori ini adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Ernest Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa pada lempengan emas. Hasilnya, sebagian besar partikel alfa diteruskan karena melalui ruang hampa. Sebagian partikel alfa dibelokkan karena mendekati inti atom. Beberapa partikel alfa dipantulkan karena menuju inti atom bermuatan positif. Kelebihan dari teori atom Rutherford yang pertama adalah mengemukakan keberadaan partikel positif dalam atom dan merupakan pusat massa atom. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Untuk kelemahan dari atom Rutherford ini yaitu belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti. Dapat disimpulkan menjadi 4 inti, yaitu yang pertama, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Yang kedua, selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang keempat, lintasan-lintasan diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2pi. Kelebihannya dapat menjelaskan garis spektrum pancaran atau serapan atom hidrogen. Dan untuk kelemahannya, teori atom Niels Bohr tidak dapat menjelaskan pemisahan garis spektrum menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet yang disebut sebagai efek Zeeman dan di bawah pengaruh listrik yang disebut oleh efek Stark. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom yang lebih besar dari hidrogen. Yang ketiga, hanya dapat menjelaskan untuk atom berelektron sedikit. Yang keempat, tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublintasan-sublintasan yang terbentuk di antara lintasan-lintasan elektron. Posisi elektron tidak dapat dipastikan, atau dengan kata lain, posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron disebut orbital. Dapat menjelaskan sifat-sifat kuantum atom. Yang kedua, dapat menjelaskan spektrum emisi dan stabilitas. Untuk kekurangannya sendiri, teori ini tidak dapat menjelaskan posisi dan gerak elektron secara tepat. Yang kedua, sulit diinterpretasikan secara visual. Struktur atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awan elektron dengan muatan negatif serta mengelilinginya. Proton. Proton adalah partikel subatomik bermuatan positif yang berfungsi untuk menentukan identitas unsur. Proton terletak di inti atom. Yang kedua adalah neutron. Neutron adalah partikel subatomik tidak bermuatan atau netral yang berfungsi untuk menambah massa inti dan membantu menstabilkan inti. Proton terletak di inti atom. Yang ketiga adalah elektron, yaitu partikel subatomik bermuatan negatif yang terlibat dalam ikatan kimia dan menentukan sifat kimia atom. Elektron ini mengorbit di sekitar inti atom dalam kulit elektron.